Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Pikir Masih Ada Waktu. Memang benar bahwa perubahan itu proses dan butuh waktu. Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa proses itu tidak bisa kita hindari dalam perjalanan waktu. Namun kita harus berasumsi seakan-akan sudah tidak ada waktu lagi untuk persiapan. Kalau tidak begitu, kita akan cenderung ceroboh dan main-main dengan hidup ini. Kita tidak pernah sadar bahwa waktu hidup kita bisa berakhir setiap saat. Kita tidak sungguh-sungguh hidup suci. Padahal dengan hidup suci, kita sedang membiasakan diri untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Sehingga ketika hari Tuhan datang dengan tiba-tiba, kita siap. Kalau kita perhatikan orang yang berprestasi, saudara, dia jarang menunda pekerjaan, bahkan hampir tidak pernah. Seakan-akan dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Selain ingin mengerjakan tugas atau pekerjaan dengan baik, dia juga ingin segera menyelesaikannya. Kalau itu siswa atau mahasiswa, dia akan merasa tidak tenang kalau tugasnya belum selesai. Sebaliknya, orang yang kebiasaannya menunda segala sesuatu akan selalu merasa masih punya waktu, masih ada waktu. Dia tenang-tenang saja walaupun tugasnya belum selesai. Dan bisa jadi itu adalah irama jiwa atau batinnya. Maka kita tidak boleh seperti itu. Kita harus merasa krisis atau tidak tenang kalau masih ada yang belum beres dalam hidup kita. Jangan dengar bisikan setan, nanti saja berubahnya, pasti bisa diselesaikan, kan semua proses. Begitu biasanya suara yang kita dengar. Tidak salah, berubah itu proses dan butuh waktu. Tetapi kita harus berpikir seakan-akan waktu itu sudah tidak ada lagi, sudah habis. Jadi apa yang bisa kita bereskan, kita bereskan. Kalau kita sukanya marah-marah atau mudah marah misalnya, ya kemarahan yang sudah kita lakukan, kita akui di hadapan Tuhan, minta ampun, lalu komitmen untuk tidak mudah marah lagi. Jangan berpikir masih ada waktu. Saudara, jujur, kita itu suka tawar-tawaran dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan yang ini belum bisa aku lepaskan, aku belum bisa tinggalkan, ampuni aku Tuhan. Begitulah biasanya yang kita ucapkan dalam hati. Kita tidak sadar bahwa itu bisa jadi sumber bencana. Apalagi ditambah prinsip manusia memang tidak sempurna, penuh dengan kelemahan kekurangan. Lebih parah lagi, pengajaran yang mengajarkan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lengkap sudah, saudara. Dan itulah doktrin yang merusak kekristenan. Betul? Betul. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi ingat, sejak kita menerima anugerah keselamatan, kita itu tidak boleh berbuat jahat lagi, karena itu bisa mencelakakan kita. Setan itu selalu mau kita jatuh dan binasa. Itulah sebabnya, satu, kita mesti selalu berseru, pegang tanganku, lindungi aku dari kuasa gelap ya Tuhan. Dua, lindungi aku dari diriku sendiri, dari segala hasrat, ambisi, dan kesenangan dunia. Saudara, diri kita itu monster yang mengerikan, musuh dalam selimut. Tiga, lindungi aku ya Tuhan dari pengaruh dunia yang jahat, dari kenikmatan dunia. Tolong aku Tuhan.
Setiap hari kuasa gelap selalu mengintimidasi kita lewat pengaruh dunia. Tontonan, film, TikTok, apa yang kita lihat di gadget, itu semua punya pengaruh, baik maupun jahat. Maka kita mesti memiliki teman pergaulan yang benar. Kita harus menyadari adanya kekekalan dan terus berusaha menemui Tuhan. Itu mahal, saudara. Tahu tidak, kalau kita meninggal dunia dan bertemu Tuhan di hadapan tahta kemuliaannya yang agung itu, kita tidak bisa sok dekat, sok kenal, sok akrab. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kedekatan itu harus kita bangun sejak di bumi ini. Maka jangan mau disesatkan oleh dunia. 4. Lindungi aku Tuhan dari bencana, malapetaka, penyakit yang tidak membawa kepada kekekalan. Dan 5. Lindungi aku dari orang-orang yang bermaksud jahat. Saudara, setan suka menggerakkan orang lain untuk menjatuhkan kita, siapapun. Jadi, apa yang harus segera kita selesaikan? Kita harus sungguh-sungguh menyelesaikan dan jangan berbuat salah lagi. Tuhan mengampuni orang yang mau bertobat. Jangan membuat ukuran pertobatan sendiri. Ikutilah ukuran pertobatan Tuhan. Roh Kudus pasti memimpin. Terkadang dengan kecerdasan kita bisa mengakali orang, bahkan mengakali Tuhan, dan berkata, Tuhan ampuni dosaku. Padahal sebenarnya kita tidak serius untuk berubah. Betapa jahat dan liciknya kita. Kita mau pengampunan tetapi tidak mau kehilangan kenikmatan dosa. Misalnya kita disakiti, lalu berkata, Tuhan ampuni aku, membenci dia, maafkan aku. Tetapi sebenarnya kita tidak melepaskan kebencian, kita masih benci. Saudara, proses itu memang harus ada. Bisa dan sangat mungkin kita jatuh lagi. Tetapi jerit penyesalan kita pasti makin keras, makin tinggi. Dan kita berjuang lagi sampai Tuhan menghapus dosa kita, yaitu melalui firman-Nya. Firmanlah yang mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, sampai kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi, dosa tidak ada lagi, bukan hanya karena Tuhan mengampuni, tetapi kita tidak berbuat dosa lagi. Ini luar biasa. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Berhenti punya kesenangan, walaupun bisa saja kita terpeleset lagi. Maka komitmen kita harus kuat. Hidup ini singkat, Allah itu dahsyat, dan kita mau memilih ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.